Sidik seorang yang nakal dan tidak mendengar kata. Suatu hari, Sidik telah melarikan diri dari rumah karena enggan dimarahi ibunya. Setelah penat berlari, Sidik menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon. Lalu Sidik mulai berasa ngantuk dan akhirnya tertidur di sebuah pohon. Setelah itu, Sidik pun terbangun dari tidurnya dan terkejut karena melihat suasana yang tidak biasa. Sekelilingnya berubah menjadi sangat besar dan dirinya menjadi kecil. Sidik pun terjumpa dengan panda bernama Goro di sebuah hutan bambu yang besar. Sidik terkejut dengan saiz Goro yang sangat besar. Setelah itu, Goro pun membantu Sidik agar tidak dikejar oleh sekumpulan raksasa yang jahat. Setelah selamat, Sidik pun menarik nafas lega dan mulai menceritakan bagaimana dia datang ke dunia ini. Sidik juga meminta pertolongan Goro untuk membantunya keluar daripada dunia ini. Tolong, bantulah aku, Goro. Aku dah tiada sesiapa di sini. Hanya kau, aku ingin meminta bantuan. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus mendengar segala arahanku. Buruk padanya jika tidak mendengarkannya. Baiklah, Goro. Goro pun membawa Sidik ke hutan magis. Hutan itu memiliki banyak hela. Hutan itu juga merupakan salah satu jalan untuk kembali ke dunia manusia. Jangan sentuh apa-apa di sini. Jangan kacau sebarang tumbuhan di sini. Sidik yang nakal dan degil tidak mendengar arahan Goro. Sidik telah menyentuh satu bunga berwarna merah jambu di taman itu. Setelah menyentuh bunga di taman tersebut, Sidik pun tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah bunga yang pelik. Goro terpaksa mengeluarkan kesaktiannya. Goro berubah menjadi panda raksasa dan menjilat Sidik yang berubah menjadi bunga untuk mengubahnya menjadi manusia semula. Setelah itu, Goro pun berjaya mengubah Sidik menjadi manusia semula. Sidik yang berubah menjadi manusia berasa takut dan gemetar karena perbuatannya sendiri itu. Mereka pun meneruskan perjalanan mereka ke hutan yang suram dan bahaya. Sedang asyik mereka berjalan, mereka terdengar suara nyanyian yang sangat merdu di kedalaman hutan yang membawa ke sungai. Angin menderu, indahnya paras rupaku. Mereka mendekati suara tersebut dan melihat seekor duyung yang sedang bernyanyi sambil mengayunkan siripnya yang indah. Sidik yang degil itu pun mendekati duyung itu walaupun sudah dicegah oleh Goro. Duyung yang melihat Sidik langsung menyumpah Sidik menjadi batu sambil ketawa puas. Goro pun berasa marah dengan Sidik. Walau bagaimanapun, Goro tetap berusaha untuk menyelamatkan Sidik dengan bertarung dengan duyung tersebut. Setelah pertarungan yang sengit, Goro berjaya menumpaskan duyung. Duyung yang tewas itu berubah menjadi buih di lautan. Setelah tewasnya duyung, Sidik kembali bertukar menjadi manusia semula. Sidik berterima kasih dengan Goro dan berjanji akan mendengar arahan Goro. Mereka meneruskan perjalanan mereka sambil berkongsi cerita. Goro berasa kesal terhadap Sidik karena tidak pernah mendengar katanya. Sidik, aku tak akan bantu kau lagi kalau kau tak mendengar kata-kata aku. Hah? Janganlah begitu, Goro. Baiklah, Goro, mulai sekarang aku berjanji akan mendengar kata-kata engkau. Setelah perjalanan yang panjang, Goro dan Sidik pun sampai ke sebuah gua yang menyeramkan. Satu-satunya laluan mereka untuk keluar dari dunia tersebut adalah dengan melalui gua ini.
Gua ini amat digeruni dan ditakuti karena dijaga oleh sang raksasa berkepala 3 yang amat ganas. Goro dan Sidik pun masuk ke dalam gua tersebut. Ketika mereka memasuki ke dalam gua tersebut, terlihat sosok sang raksasa ular berkepala 3, berwarna merah, sangat besar dan mengerikan. Mereka harus mengalahkan raksasa ini untuk keluar dari gua tersebut. Pertarungan antara Goro dan raksasa pun bermula. Raksasa ular itu mengeluarkan api dari mulutnya dan melukai Goro. Sidik yang dalam ketakutan segera berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah lama bersembunyi, Sidik pun mulai sadar bahwa dia banyak berhutang budi dengan Goro yang sering menyelamatkannya. Oleh itu, Sidik pun dengan berani melawan raksasa tersebut. Ketika pertarungan itu, Sidik dan Goro saling bekerja sama untuk menewaskan sang raksasa. Akhirnya raksasa ular itu tewas dan langsung berubah menjadi batu. Sidik akhirnya berpeluang untuk kembali ke dunia manusia setelah mengalahkan ular raksasa. Sebuah portal masa tiba-tiba muncul di hadapan Sidik dan Goro. Selamat tinggal Goro. Terima kasih di atas bantuan selama ini. Hati-hati anak muda. Ingatlah pesanku untuk sentiasa mendengar kata. Jangan sesekali bertindak mengikut kata hati. Sidik dengan wajah yang sedih terpaksa masuk mengikuti cahaya itu agar dapat kembali ke dunia manusia. Hati Sidik berasa berat untuk meninggalkan dunia ini dan tidak rela berpisah dengan Goro yang selama ini membantunya. Sidik akhirnya telah kembali ke dunia manusia. Sidik terbangun di tempat terakhir ia berada sebelum memasuki dunia raksasa. Sidik kembali ke rumahnya dan segera menemui ibunya karena merasa rindu. Sidik memeluk ibunya dan meminta maaf kepadanya. Ibu Sidik berasa heran dengan sikap Sidik yang tiba-tiba berubah. Walau bagaimanapun, ibu Sidik tetap tersenyum dan memeluk erat anak lelakinya itu. Sidik kembali ke ruang tidurnya. Ia duduk di atas katilnya sambil termenung ke arah meja yang ada berdekatan dengannya sambil tersenyum. Sidik melihat seutas rantai pemberian Goro kepadanya. Itu sahaja bukti dan pemberian terakhir daripada sahabatnya Goro untuk Sidik. Sidik berubah menjadi seorang anak yang patuh dan mendengar nasihat ibunya. Sidik juga sering membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Perubahan Sidik ke arah yang lebih baik membuatkan suasana dalam rumah kembali ceria.